Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasara ibadahu al-mu'minina fi Filistin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi ursila rahmatan lil alamin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyayangi kita, memberikan maaf dan ampunannya kepada kita, menjaga kita dalam kebaikan sepanjang berkehidupan, dan lebih daripada itu semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing jalan hidup kita sehingga kita mampu beraktivitas, berperilaku dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk menaati Allah Subhanahu wa taala dalam semua perilaku yang kita lakukan, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Kita dalam berkehidupan ini disifati pertama kali oleh Al-Quran sejak awal penciptaan sebagai hamba yang mengabdikan hidupnya untuk ibadah. Itu ada di Al-Quran surah ke-51 Ad-Dhariyat di ayat yang ke-56. InsyaAllah kita hafal bersama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan itu harakat di ujungnya kasrah, itu untuk menunjukkan ikhtisar ya yang dibuang. Asalnya liya'buduni, ada bentuk personal di ujungnya. Dan tidaklah aku ciptakan seluruh jin dan manusia itu. Jadi alif lamnya di situ fungsinya itu istighraq. Ya, jadi ada yang ma'rifah untuk mengkhususkan, ada istighraq menunjuk makna umum, luas. Jadi diartikannya segala, semua, tanpa kecuali. Seperti kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, al di situ fungsinya istighraq. Karena itu diartikannya segala puji, semua pujian tanpa kecuali, dari yang kecil sampai dengan yang besar. Kembali ke wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi alif lam di kalimat al-ins, sekali lagi alif lam di kalimat al-ins menunjukkan semua manusia tanpa kecuali. Jadi tidaklah diciptakan semua manusia itu tanpa kecuali. Tujuan dasarnya, tujuan pokoknya adalah untuk menjadikan seluruh aktivitasnya itu dalam kerangka ibadah kepada Allah. Dan itu personal, ya, diposisikannya kalau personal itu begini: Allah itu berbicara langsung kepada kita dan ditarik ke dalam sifat personalnya, liya'buduni, untuk nyembah saya saja, kata Allah begitu. Ya. Jadi dari bangun tidur kita itu dibimbing langsung oleh Al-Quran, lalu dijelaskan melalui petunjuk kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menjadikan ujung kepala kita sampai ujung kaki kita itu semua aktivitasnya ibadah dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagaimana melihatnya itu jadi ibadah, bagaimana mendengarnya jadi ibadah, bagaimana bertuturnya jadi ibadah sampai ke ujung kaki. Ya. Karena itu dalam Islam melihat itu ada aturannya. Dan ini sangat menarik, komitmen Allah sebagai Tuhan yang meminta dan memerintahkan kita sebagai manusia, hambanya untuk ibadah. Komitmen ini diikuti dengan memberikan pedoman. Jadi tidak asal nyuruh begini, ibadah, tidak. Kan kita mesti balik tanya kan, bagaimana caranya ya Allah? Maka diturunkanlah panduan yang sangat sistematis yang memberikan jalan pada seluruh bagian tubuh kita itu supaya jadi ibadah. Sehingga nafasnya jadi ibadah. Dari sejak awal bangun beraktivitas, subuh sekarang ini sudah jadi ibadah. Bahkan dengan sumpah tuh di Quran surah 81 At-Takwir ayat 18, was-subhi idza tanaffas.
Jadi saat mulai bernafas itu sudah ibadah. Ya, karena tumbuhan pun sudah ibadah, mengeluarkan oksigen sekarang. Matahari sudah ibadah. Ya, sinar pertamanya itu sudah ibadah. Fajar itu sinar pertamanya yang membelah kegelapan malam, itu sudah ibadah. Karena itu diikuti dengan ibadah yang kita lakukan. Ya, Quran surah ke-17 di ayat ke-78 itu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Bahkan ibadah pertama yang kita kerjakan itu langsung Allah saksikan dan diperintahkan pada semua malaikat untuk menyaksikan. Jadi hakikat kehidupan kita untuk ibadah. Karena itu jangan heran kalau di Islam itu bertutur saja ada aturannya supaya jadi ibadah. Kalau nggak ada ibadahnya, dibebaskan, silahkan mau bicara apa saja, mau memandang apa saja. Cuma karena memang hidup kita itu diatur untuk mengagungkan Allah, maka jangan sampai mata ini digunakan untuk memandang yang tidak mengandung unsur ketaatan kepada Allah. Orang yang ibadah, melakukan semua perintah tadi untuk ibadah, itu namanya abdun. Jamaknya disebut dengan ibadun. Jadi lahir kita untuk ibadah, statusnya kemudian disebut dengan abdu, jamaknya disebut ibadun. Orang-orang yang mampu berlatih selama hidup, dan itulah esensi hidup kita. Orang-orang yang mampu berlatih selama hidup, melatih pikirannya, pandangannya, pendengarannya, lisannya, sampai ujung kakinya untuk beribadah kepada Allah, maka disebut dengan ibad. Lalu dilekatkan dengan sifat Allah yang membimbing kita dengan rahmatnya di dunia untuk menaatinya. Sifat Allah yang memberikan rahmat pada semua hamba di dunia untuk mengenal dan menaatinya disebut Rahman namanya. Apa namanya? Rahman. Karena itu di dunia ini kalau kita punya hajat supaya dimudahkan ibadahnya, pengen kerja supaya bisa zakat, pengen sehat supaya bisa tahajud, ya. Jadi kalau minta itu sertakan ibadahnya, itu rumus cepat dikabulkannya doa. Itu ada di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Perhatikan. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Itu rumusnya. Jadi kalau ingin cepat dikabulkan doanya, maka respon semua seruan Allah itu untuk menaatinya. Jadi kalau minta sesuatu, jangan ditarik ke dunia saja, akhiratnya ikutkan. Akhiratnya ikutkan. Antum kerja itu buat apa? Kalau cuma buat dapat uang, bangun rumah megah, punya kendaraan yang melimpah, jangankan Anda yang beriman, yang belum beriman pun itu melakukan hal yang sama. Lantas apa bedanya iman Anda dengan yang belum beriman, yang membimbing Anda itu untuk bekerja? Kan pekerjaan kita itu dibimbing iman. Nih, manusia umum yang belum beriman dengan yang telah beriman itu kerjanya dibedakan oleh Allah dengan nafas imannya. Kalau belum beriman, itu bahasa Qur'annya, khitabnya masih menggunakan kata nas. Al-Baqarah ayat 168. Ya, coba kalimatnya lihat. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Tapi kalau sudah beriman, berubah nanti panggilannya menjadi alladzina amanu, halalnya dibuang karena sudah ada imannya, thayyibnya dijamakkan menjadi thayyibat karena hasil dari iman dan ibadahnya. Pindah ke Al-Baqarah ayat 172-nya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kenapa halalnya dibuang? Nggak perlu disebutkan lagi karena sudah ada iman. Imannya menuntun dia untuk selalu mencari yang halal. Jadi nggak mungkin antum punya iman, bekerja memikirkan yang haram, itu mustahil. Alhamdulillah. Nggak mungkin orang beriman itu bekerja mengerjakan yang haram, itu mustahil karena punya iman. Karena itu tafsir nabinya jelas, la yasriqul mu'min indama yasriq fahuwa mu'min. Tidak mungkin orang beriman itu mencuri, korupsi. Ketika dia berniat tergerak, terfikir untuk mencuri, itu masih ada iman dalam dirinya. Ya, itu langsung penjelasan Nabi yang sangat dalam. Nah, kembali,
kalau ini kita latih dalam keseharian, kemudian melahirkan karakter, dan kita ingin memohon dimudahkan, tarik urusan akhiratnya. Kerja buat apa? Ya Allah, pernah nggak berdoa begini? Mudahkan urusan saya dalam pekerjaan, supaya saya bisa menaatimu dalam kehidupan. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rizki dari hasil ikhtiarku, supaya aku bisa maksimal menaatimu. Hamba ingin berzakat ya Allah, hamba ingin berhaji ya Allah. Pernah nggak sertakan itu? Nah, itu parameter keimanan di situ. Nah, saat meminta itu disertakanlah kalimat Rahman, rahmat Allah yang menyertai aktivitas hamba untuk mampu mengenal dan menaatinya dalam ibadah. Itu ada di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-110. Qul Allah awid'ur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, punya hajat, doa. Bukan pasang status ya. Dan gak usah pasang status doanya itu di media sosial minta diaminkan. Aminkan ya, gitu. Minta, sebut nama Allah, Awin Rahman. Sebut nama Ar-Rahman. Sebut ya Rahman, ya Allah ya Rahman, irhamni fi basari. Ya Allah yang memberikan rahmat, tolong rahmati aku dalam pandanganku. Ketika rahmat Allah turun dalam pandangan, dijaga nih dari perbuatan maksiat ya, sampai ke nafsu. Karena itu ketika Nabi Yusuf dijaga oleh Allah alaihi salam, dijaga oleh Allah dari perbuatan yang potensi bisa melahirkan zina, itu turun kalimat rahmatnya. Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-53 ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Ada rahmat di situ. Nanti kalau sudah berlatih, doanya dibiasakan begitu, beraktivitasnya begitu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka status ibadnya itu ditambahkan dengan hasil ikhtiarnya dengan sifat Rahman, maka menjadi ibadur Rahman. Itu yang dimaksud di surah Al-Furqan itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Maka kalau sudah menjadi ibadur rahman, pandangannya tertata, pendengarannya tertata, tuturnya tertata sampai ujung kakinya. Sampai yang paling hebat, dia mampu mengontrol nafsunya. Sekalipun ada orang provokasi, dia bisa menempatkan respon sesuai dengan porsinya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, nanti meninggalnya pun dipanggil dengan kalimat ibadnya. Jadi hidupnya untuk ibadah, namanya ibadur Rahman. Wafatnya pun ibadnya disebutkan, hasil ibadahnya ditampilkan sebelum wafatnya dalam sakaratul mautnya. Jannahnya ditampilkan. Ada berapa pintu surga? Mau masuk surga nggak tahu pintunya, gimana ini? 8. Mau masuk surga nggak tahu pintunya, kenali dong ya. Antum mau kerja aja sudah dipelajari aturannya, profilnya apa, ya kan? Ya, masa masuk surga nggak kenal pintunya? Maka yang 8 ini diturunkan jadi amal saleh. Jadi kalau kita turunkan kata-kata jannah dalam Al-Quran, itu selalu sandingannya dengan amal saleh. Ini Firdaus, alhamdulillah. Ini surga Firdaus. Amalnya apa? Amal salehnya. Quran surah ke-23 Al-Mu'minun misalnya, ayat 1 sampai 9. Ini amalnya 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai ke bawah. Surga Aden apa amalannya? 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai 8, sampai Jannatun Na'im, jannah yang biasa. Surga dengan amal saleh. Karena itu ketika disebutkan kalimat surga pertama di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 25, itu sandingannya iman dan amal saleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal. Maka saya, Anda, kita ini selama hidup mesti berlatih punya amalan yang diandalkan untuk meraih surga itu. Coba dari sekarang tunggangi. Misalnya latihan puasa, jadikan amalan andalan untuk pulang menghadap Allah. Pintunya apa? Ar-Rayyan. Ada babut tahajud, amalan andalannya bangun malam. Siapkan itu dari 8 mungkin 1 supaya jadi ya tautan kita saat pulang nanti. Ada yang ditunggangi saat pulang. Walaupun nggak ke-8-8-nya, turunkan salah satunya itu. Nah, nanti kebiasaan itu yang ditampakkan dalam sakaratul maut dengan surganya. Itu yang membuat kita tenang, karena selama ini berhasil kita beramal. Ya, antum yang kerja nih, niatkan supaya dapat harta, amalan harta nanti supaya masuk lewat babus sedekah. Pintu surga lewat harta ada. Dan jalur sanadnya ada yang ke situ itu.
Nah, nanti begitu antum misalnya dalam sakaratul maut mau meninggal, ditampakkan hasilnya, makanya tenang ngelihatnya. Janji Allah itu betul-betul ditampakkan. Itu yang dimaksud Quran surah ke-89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, mutmainnah itu hasil ibadah. Mutmainnah itu sifat dari tumakninah, itma'anna yutma'innu. Dalam sholat kan ibadah kan? Sholat ibadah ya? Nah, itu konfirmasinya dalam ibadah. Ada sifat tumakninah. Coba cek di Al-Bukhari nomor hadis 757. Dikonfirmasi di hadis Muslim nomor hadis 397. Yang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kisahnya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Ketika Nabi mengajarkan sholat yang benar kepada sahabat Khalad, kata Nabi, setelah kemudian engkau baca surat, kemudian ruku', ya, kemudian yang paling menarik, hatta tatma'inna raqi'ah. Ruku', jangan buru-buru bangkit i'tidal sebelum engkau merasakan tumakninah dalam ruku'. Tumakninah itu latihan untuk memberikan ketenangan. Yang ditenangkan apa? Nafasnya, jiwanya. Ketika nafas dilatih sehingga memiliki ketenangan itu, maka tumakninah berubah sifat menjadi mutmainnah. Nah, nafas ketemu mutmainnah, sifatnya disebutlah nafsul mutmainnah. Jadi karena terus rajin ibadah, sifat nafasnya berubah menjadi mutmainnah. Saat dipanggil pulang, sifat itulah yang disebutkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Perhatikan, fadkhuli fi ibadi, konfirmasi ibadah, wadkhuli jannah, di situ ditampakkan nih hasil kamu selama ini ibadah. Apa amalan andalannya? Nah, jadi di Quran itu tidak ada yang hampa, semua runtut itu. Nah, ini kalau bukan firman Allah mustahil demikian. Nah, di antara sekian banyak yang runtut itu adalah penjelasan tentang generasi-generasi yang berkehidupan selama perjalanan kita menjalani hidup dari masa lampau sampai dengan kini, sampai masa yang akan datang, sampai kiamat terjadi. Dijelaskanlah kemudian secara umum demikian, didetilkan lewat sabda Nabi begini prosesnya, supaya kita belajar. Nah, ini bedanya muslim yang sudah beriman dengan yang belum punya iman tuh, atau yang imannya lemah, menyikapi masa lalu itu untuk dipelajari, bukan dilupakan. Ya, seringkali orang kan ya sudahlah itu kan masa lalu, lupakan saja ya. Nah, bagi insan beriman tidak, masa lalu itu dibentangkan untuk dipelajari. Kalau pernah salah, belajar dari situ supaya tidak terjebak lagi. Kalau itu soleh, lestarikan sampai kita berpulang. Karena itu alamatnya fi'il madhi itu kata kerja lampau, itu fathah terbuka. Kenapa dibuka? Untuk menjadi inspirasi dalam kehidupan. Nah, kita di dalam Al-Quran itu ditampilkan perjalanan orang-orang dulu yang pernah berkehidupan sejak era Nabi Muhammad SAW. Itu diinfokan bagaimana Adam alaihissalam sebelum turun ke bumi. Kisahnya disampaikan. Itu bukan sekedar jadi cerita, supaya jadi panduan hidup. Karena itu kesimpulan di akhirnya nanti yang di Al-A'raf itu, saat masuk ayat 26 sampai 31 itu, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucu Adam semuanya. Dan itu hebatnya, anak cucu Adam, Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, supaya pesan 7 hari dalam sepekan kita beraktivitas, jangan pernah diprovokasi oleh setan. Itu sampai sedetil itu, sampai kehitungan penyebutan katanya dalam Al-Quran. Anda kalau nggak percaya silahkan keluarkan jumlah kata yaum dalam Quran, Anda temukan persis sama jumlah hari dalam setahun. Keluarkan perbandingan daratan dengan lautan, presentasikan. Saya sudah pernah lakukan, dianalisis dengan hitungan matematika yang presisinya tinggi. Itu sama persis presentasinya, daratan sekian persen, lautan sekian persen. Nah, di antara sekian banyak perjalanan manusia dalam berkehidupan, Nabi SAW juga diinfokan tentang satu generasi yang karakteristiknya itu terwariskan dengan keragamannya di setiap masa. Dia di masa ini begini, sampai ke era Nabi dibuktikan, sampai ke masa depan pun Nabi mengingatkan. Kalau kalian nanti dalam bahasa kita, au kama qala Rasulullah SAW,
berhadapan dengan karakter-karakter yang begini, seperti ini cara menyikapinya. Di antara sekian ragam dari yang berkehidupan itu, baik bangsa ataupun etnik, kita akan pelajari salah satunya tentang Yahudi. Bagaimana Yahudi berkehidupan, salah satu karakteristiknya sampai dengan akhir zaman. Ini pembukanya. Sekarang kita masuki pada inti bahasannya. Paham sampai di sini? Baik ya. Ini saya membuka dulu untuk mengondisikan teman-teman yang baru bergabung supaya nyaman duduknya. Kemudian yang kedua, supaya menstabilkan untuk audionya, karena kajiannya nanti ini menjadi sangat penting, akan lebih fokus pada sisi ilmiahnya. Jelas suara saya? Jelas ya? Insya Allah. Baik. Ibu kedengaran di belakang? Tidak? Alhamdulillah. Ada yang bilang tidak tapi bisa jawab ya. Kedengaran ya. Nggak apa-apa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yahudi di akhir zaman. Pembahasan kita akan mengenal dulu siapa itu Yahudi. Jadi ada Wahyudi, ada Yahudi, itu beda. Ya, itu beda. Saya punya teman namanya Denny Wahyudi Kurniawan. Baik. Satu. Poin kedua, bagaimana mereka disifati dalam Al-Quran. Terima kasih. Wakaf pertama untuk Palestina ya. Alhamdulillah. Yang ketiga, bagaimana karakteristik mereka di akhir zaman. Tiga ini yang kita coba akan pelan-pelan uraikan sehingga pemahamannya insya Allah bisa lebih optimal. Karena waktunya terbatas, ada 1 jam ke depan, maka mohon izin kalau saya akan menguraikan dengan cukup padat, tidak kemana-mana, supaya fokus bahasannya lebih, kita bisa fokus terkonsentrasi. Dan hal-hal terkait yang pernah saya sampaikan, saya cukupkan berikan isyarat kepada kajian-kajian sebelumnya yang Anda bisa akses di akun resmi kami yang Adi Hidayat Official. Baik, kita mulai dengan bagian pertama, siapa itu Yahudi. Bapak Ibu sekalian, para ulama memiliki keragaman pendapat tentang definisi Yahudi. Tapi seluruh ragam pendapat ini mengacu kepada satu entitas, satu umat, satu bangsa yang seluruhnya sebetulnya tersambung dengan satu sosok yang sama dari segi keturunan dengan keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu ke Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari 2 jalur yang berbeda. Yang satu nanti dari Sayyidah Sarah, yang satu dari Sayyidah Hajar alaihi wassalam. Di Nabi Ibrahim itu, saya cepat sekali, lahir kurang lebih tahun 1996 sebelum Masehi. Ya, 1996 sebelum Masehi. Kurang lebih demikian. Nanti melahirkan beberapa keturunan. Kalau ingin detail sekali di bab itu, coba lihat kajian saya yang di 27 Mei, kalau saya nggak keliru tuh, 2021. Ya, 2 tahun lalu saya telah turunkan dan saya urutkan bagannya. Kalau saya terangkan itu sekarang, nanti habis materinya di situ. Bagian sekarang yang kita lihat di Palestina nggak sempat kita bahas nanti. Ya, saya mau bagian ujungnya itu yang kita pahami betul. Jadi dari jalurnya nanti Nabiullah Ismail alaihissalam, Sayyidah Hajar melahirkan Ismail alaihissalam, sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak ada jalur Yahudinya. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam. Di kurang lebih sampai ke Nabi Ismail itu 29 kurang lebih. Ya, walaupun ada perbedaan sedikit-sedikit khilaf, intinya dari Nabi Muhammad SAW nyambungnya ke siapa? Ke Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ayah dari Nabi Ismail itu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari jalurnya Sayyidah Sarah,
Ya, di kajian 27 Mei yang lalu 2021 itu saya sampai uraikan Sayyidah Sarah itu nasabnya dari mana. Ya. Langsung saja dari jalurnya Sayyidah Sarah lahirlah kemudian Nabiullah Ishaq alaihissalam. Dari Nabi Ishaq ini melahirkan salah satu anaknya bernama Ya'qub. Jelas? Baik. Nah, saya tidak bahas yang lainnya dulu supaya fokus. Nabi Ya'qub ini itu punya satu ciri khas dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti kesempurnaan ciri khas ini itu semua mengerucut dari semua sifat-sifat Nabi yang soleh itu, nanti akumulasi keseluruhannya itu terdapat di sifat Nabi Muhammad SAW. Ini penting saya sampaikan di awal. Jadi kalau saya cerita kesolehan satu Nabi, ya, jangan disimpulkan bahwa ini lebih soleh dari Nabi Muhammad, tidak. Justru Nabi Muhammad SAW itu akumulasi semua kesolehan para nabi itu terkumpul di sosok seorang Nabi Muhammad SAW. Karena itu nanti semua nabi ketika akan ditugaskan itu tidak akan dimulai tugasnya sebelum mereka berkomitmen kepada Allah untuk bisa menjadi bagian dari penolong dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum mereka bertugas, itu diabadikan nanti di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-81. Baik, kembali lagi. Nabi Ya'qub ini diantara keistimewaannya itu selalu mendekati Allah dalam semua ragam aktivitasnya. Jadi yang dijadikan acuan pertama kali selalu Allah, Allah, Allah. Saking dekatnya dengan Allah, itu semua urusan bahkan di rumah tangganya pun terkait anak-anaknya saja. Kalau ada problem itu yang pertama kali dicurhati itu Allah. Itu diabadikan nanti di Quran surah ke-12 Yusuf di ayat ke-86. Innana ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau curhat sedang merasakan sedih, ya, mendalam, atau satu kegelisahan dalam jiwa. Ya, bathi itu kegelisahan dalam jiwa yang bikin nggak tenang, gelisah. Ya, ibu akhir bulan gelisah karena suami belum ada tanda-tanda untuk menerima bulanan misalnya. Itu bathi. Huzni itu bukan sekedar kegelisahan, tapi kekhawatiran yang melahirkan kesedihan. Gelisah yang sudah menghadirkan kesedihan, sudah ada air mata di situ. Huzn namanya. Itu ditumpahkan semuanya dengan sujud kepada Allah, minta. Saking dekatnya itu sampai meminta sampai seringnya air mata mengalir. Itu pernah terkait kasus dengan putranya Nabi Yusuf alaihissalam saja, itu matanya itu sampai mendekati buta. Bahkan ada yang menyebutkan buta karena menangis. Nah, sanad minta ini sama Allah itu nanti diwarisi salah satunya oleh salah seorang ahli hadis. Namanya Muhammad, tinggalnya di Tirmidzi, sehingga dikenal dengan At-Tirmidzi. Ya, tumbuh berkembang di Tirmidzi, ada yang menyebut Turmudz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Itu beliau di akhir hidupnya itu matanya buta. Butanya itu bukan karena rajin baca riwayatkan hadis, bukan. Itu ahli hadis, ahli Al-Quran, ahli fiqih, ahli tahajud, ahli puasa, tapi di akhir hidupnya buta karena saking banyaknya menangis kepada Allah karena takut apa yang telah beliau hasilkan dalam hidupnya dianggap masih belum cukup mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan tuh. Nah, karena saking dekatnya inilah kemudian disifatilah dengan satu nama yang khusus untuk beliau pada waktu itu, disebut dengan hamba yang sangat dekat dan taat kepada Allah. Ya, hamba yang dekat dan taat disebut dengan Isra, Allah-il dalam bahasa itu. Sehingga ketika digabungkan menjadi apa? Israel. Jadi kalau mendengar kata Israel itu artinya penamaan yang dilekatkan kepada siapa? Nabi Ya'qub alaihis salam. Nanti kakeknya, kalau kakek kan Nabi Ibrahim kan, lebih dekat lagi dengan Allah. Bukan cuma dalam ritualnya, dalam setiap tahapan hidupnya ujiannya lebih berat dibandingkan dengan Nabi Ya'qub alaihis salam. Belum punya keturunan, begitu punya harus disembelih gitu kan. Baru berdakwah sudah diancam sampai dibakar hidup-hidup, dan seterusnya. Karena itu naik statusnya lebih tinggi menjadi Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Jadi yang ini Israel, yang kakek datuk ke atasnya Khalilullah.
Nanti yang puncak ke bawahnya, yang terakhir, yang alhamdulillah kita dipilih menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, itu Habibullah. Lebih tinggi lagi tuh. Makanya salawatnya pun lebih lengkap. Salawatnya lebih lengkap. Balik. Jadi kalau disebutkan Israel, maka yang dimaksud sosoknya siapa? Nabi Ya'qub alaihis salam. Tadi saya katakan, sosoknya taat tidak? Taat. Maksiat tidak? Suka bunuh orang tidak? Nah, jangankan orang, pada binatang dan tumbuhan pun tidak merusak, kan? Suka merampok tidak? Tidak. Suka menempati dan mengambil properti orang tidak? Tidak. Pernah datang jadi tamu terus mengusir tuan rumahnya? Tidak. Berarti kalau disebutkan Israel ini menunjuk kepada sosok Ya'qub alaihissalam yang begitu taat, begitu baik, dan tidak punya sifat-sifat buruk yang tadi disebutkan. Jadi kalau ada orang mengambil nama ini dan menjadikan moto atau slogan dalam aktivitasnya, maka seharusnya yang diambil makna-makna ketaatannya, bukan makna-makna lawannya atau paradoksnya. Jelas sampai sini? Jadi kalau ada yang mengambil nama Israel tapi mempertontonkan misalnya keganasan, kriminalitas, genosida, pembunuhan dan sebagainya, itu sesungguhnya sedang menampakkan kontradiksi dengan namanya. Jadi baru disebutkan nama dengan perilaku saja, kalau sudah menyimpang kita tahu ini bukan Israel. Jelas? Halo, paham tidak? Paham ya? Baik. Nabi Ya'qub menikah. Baik. Kurang lebih ada 4 istrinya. Ada berapa? 4. Tenang Bu ya, ini Nabi Ya'qub. Ya. Dari 4 ini nanti melahirkan 12 keturunan. Berapa keturunan? 12 ya. Nanti 4 ini anaknya Laban, semua 4-4-nya, dari Lea sampai dengan Rahilah dan seterusnya ya. Dari 12 ini itu disebut dengan asbab namanya, anak keturunan. Lalu sifat yang melekat kepada kekeluargaannya yang mengacu pada genealogi silsilah yang sama itu disebut bani namanya. Apa namanya? Bani. Contoh, kita kalau diurut-urut nih, Anda, saya, kita, antum, ini keturunan Nabi nih. Ini wajah-wajah begini juga keturunan Nabi. Bukan amin, memang nggak pakai amin pun keturunan Nabi. Ya, bukan Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam. Sampai ke atas, Nabi Adam. Antum mau urut-urut nih sampai ke atas, bapaknya bin siapa, bin siapa, bin siapa, ketemu Nabi Adam tuh. Ya. Karena kita adalah manusia, wajarnya manusia keturunan dari manusia lagi. Jadi nggak mungkin manusia keturunan atasnya dari binatang misalnya. Ya, kalau ada yang pengen dari monyet silahkan saja, itu urusannya kan. Kita nggak ikut-ikutan gitu kan. Tapi kalau kita urutkan diri kita pribadi ke atas, kita akan temukan kita bersumber dari manusia pertama, namanya siapa? Adam alaihissalam. Karena silsilah kita secara genealogis tersambung ke atasnya sampai ke Nabi Adam, maka kita pun disebut dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya, contoh misalnya Quran surah ke-7 di Al-A'raf ayat ke-31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Bani Adam. 7 kali disebutkan, 7 hari beraktivitas selama sepekan. Bani Adam. Ya, perkecil skupnya. Karena ini tadi di antara keturunan Nabi Adam itu ada Ya'qub alaihissalam, sifat kesolehannya dan kedekatannya dengan Allah disebut dengan Israel, punya keturunan khusus 12 ini, maka disebut dengan apa? Bani Israel. Baik, dengan cepat ya. Nanti kita temukan di sebagian besar saja. Misalnya ada Syam'un. Dari Lea itu nanti melahirkan 6 anak. Ada Syam'un, ada Ruben nanti, ada Levi yang melahirkan imamat ke bawahnya sebagai pelayan atau keimaman. Yang keempat ada Yahuda, highlight yang keempat ini ya. Jadi kalau kita urutkan lagi ya, boleh nanti dari Ruben, boleh dari Syam'un, boleh Ruben misalnya, kemudian Syam'un, Levi, kemudian Yahuda, Izhar dan Zabalun. 6. Nanti dari Rahilah ada Yusuf alaihissalam, ada Bunyamin. Jadi Yusuf dengan Bunyamin dari ibu yang berbeda. Ya, namanya Rahilah. Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian
Bunyamin. Ini nanti kalau kita urutkan silsilah ini, kalau saya tulis di papan tulis nih, bisa diurutkan sampai penuh, sampai habis nih. Ya. Bahkan nanti bisa kita turunkan dari Yusuf nurunkan siapa, dari Bunyamin nurunkan siapa, sampai nanti punya keturunan namanya Tolut dari Bunyamin itu. Ya. Sampai ke Jad dan seterusnya ke bawah. Saya cukupkan di 8 ini dulu, ya, di 8 ini dulu. Kan dari Lea tadi ada 6, kemudian dari Rahilah ada 2, 6 tambah 2 berapa? 8. Yang bawah tidak saya tepikan untuk menghemat waktu karena ini perannya juga nggak terlalu banyak. Semua ini yang 12 disebut Bani Israel. Saya ulang, disebut Bani Israel. Jadi kalau di Al-Quran kemudian kita temukan kata ya Bani Israel, ya Bani Israel, maaf, yang pertama disebutkan pertama kali di ayat ke-40 surah Al-Baqarah. Ya, pertama kali kalimat Bani Israel disebutkan, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Maka itu memberikan kesan, perhatikan, kesan yang sangat dalam untuk mengembalikan pemahaman orang-orang yang merasakan keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, yang selalu membanggakan itu, saya nih keturunan kakek moyang saya ke atas itu orang yang dekat dengan Allah. Maka dikhitab dengan kalimat itu, hei orang yang mengaku-ngaku, hei orang yang mengklaim bahwa kamu adalah keturunan hamba Allah yang paling taat, hamba Allah yang sangat dekat, yang banyak sujud. Kalau memang kau mengaku keturunan generasi dan genealogi dari situ, coba buktikan lewat perilakumu. Dan di era Nabi SAW, saat awal-awal hijrah ke Yathrib, yang kelak disebut Al-Madinah Al-Munawwarah, itu sudah ada komunitas itu, yang kelak disebut dengan Yahudi itu. Nanti kita akan temukan. Nah, yang paling menarik, diksi pilihan kata komunikasi Nabi yang dibimbing oleh Al-Quran untuk beradaptasi dengan mereka, itu kata yang dimunculkannya adalah Bani Israel. Bukan Yahudi dulu, Bani Israel. Kenapa ditampilkan itu? Untuk memberikan kesan adaptasi dengan mereka yang memang selalu merasa bangga membawa keturunan. Jadi satu, kita temukan deh ya, sifat keturunan ini nanti ke bawah kita akan temukan mereka selalu bangga dengan rasnya dan statusnya sebagai keturunan dari seorang nabi yang sangat soleh. Itu dibawa terus nanti. Dan dari jalur ini, jalur yang tadi saya sebutkan, saya khususkan nanti dari keturunannya, misalnya Levi dengan Yahuda, kemudian nanti ke Yusuf, ke Bunyamin, itu punya keturunan yang kalau diurutkan sampai ke bawah, memang kebanyakan dari mereka kalau bukan nabi, itu adalah orang-orang yang hebat di masanya atau di zamannya. Contoh, dari Levi itu melahirkan imam-imam nanti, ya. Bahkan dari sini, dari imam-imam itu yang diangkat Nabi dan Rasul, seperti Musa alaihi salam. Musa itu jalurnya Levi, ya, Levi ke atas. Misal dari Yahuda, Yahuda itu nanti lahir pemimpin-pemimpin, jadi raja, Nabi, Rasul sekaligus raja. Contoh Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam. Jelas? Dari jalurnya Nabi Yusuf jelas kita ketahui, Nabi Yusuf seorang nabi, saleh, kisahnya viral dan sebagainya. Nah, dari jalur adiknya Bunyamin itu tidak ada jalur-jalur nabi, jalur rasul, ya, tapi nanti akan ditemukan satu sosok panglima. Walaupun dia bukan seorang nabi yang dikenal,